Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala sayyidina Muhammadin Abil Qasimil Amin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Allahumma fa'na bima 'allamtana walimna alladhi yanfa'una وزدنا علما والحمد لله على كل حال. قال الله تعالى في سورة عبسة بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. عبس وتولى أن جاءه الأعمى وما يدريك لعله يزكى أو يذكر فتنفعه الذكرى أما من استغنى فأنت له تصدى وما عليك ألا يزكى وأما من جاءك يسعى وهو يخشى فأنت عنه تلهى كلا إنها تذكرة فمن شاء ذكره في صحف مكرمة مرفوعة مطهرة بأيدي سفارة كرام بررة قتل الإنسان ما أكفره من أي شيء خلقه من نطفة خلقه فقدره ثم السبيل يسره ثم أماته فأقبره ثم إذا شاء أنشره. Ini kalau kita melihat surat ini, pertama adalah teguran kepada Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam ketika datang seorang a'ma, seorang yang buta, dalam keadaan beliau dalam keadaan mengajak kepada orang-orang yang pembesar-pembesar dari orang Quraisy. Andai kata ada orang-orang satu dari mereka saja masuk Islam, maka akan banyak orang-orang yang masuk Islam. Ketika salah satu dari mereka masuk Islam, maka yang sebelumnya orang-orang mukmin ini disakiti, banyak ditindas karena keimanan mereka. Maka mereka, ketika ada orang yang besar ini masuk Islam, maka mereka akan terlindungi. Maka sangat pentingnya dakwah ini menurut kacamata kita, bukan hanya menurut Kanjeng Nabi, menurut kita semuanya ini adalah sangat penting. Sehingga ketika orang buta ini, Ibnu Ummi Maktum ini datang pada Rasulullah dalam keadaan, di dalam riwayat-riwayat beliau tidak tahu tentang bahwa Kanjeng Nabi sedang dalam keadaan berdakwah kepada orang-orang besar itu. Kemudian berkata, ya Rasulullah, ajari aku tentang apa namanya niki, ajari aku tentang Islam. Alimni mimma 'allamakallah, ajari aku sebagian apa yang sudah diajarkan oleh Allah kepadamu. Nah, kemudian karena seperti ini beliau dalam keadaan sibuk, kemudian diganggu, kemudian kemudian apa namanya niki, dia Rasulullah SAW beliau abasa wa tawalla, yakni muram durja wajahnya, apa namanya niki, wajahnya melihatkan tidak sukaannya, curang bahasa Jawa nih, karena ini ki. Kemudianlah ditegur oleh Allah Subhanahu wa taala dengan kejadian ini. Seharusnya seorang mukmin ini mendahulukan orang-orang yang memang seseorang dai mendahulukan orang-orang yang sudah beriman, orang-orang yang datang kepadanya untuk mengetahui apa yang harus dia lakukan, mempelajari agamanya. Menunjukkan walaupun seorang buta, walaupun orang yang rendah di dunianya, tapi kalau jika itu mukmin, itu jauh lebih utama dibanding dengan orang-orang yang walaupun besar kaya, orang pembesar,
tapi orang itu tidak beriman kepada Allah Subhanahu wa taala. Pertama 4 teguran itu, kemudian diteruskan oleh Allah Subhanahu wa taala dengan orang-orang juhudul insan, orang tidak mau beriman. Yaitu mulai dari kutilal insanu ma akfarah min ayyi syai'in khalaqah min nutfatin khalaqahu faqaddara tsumma sabila yas'arah. Orang itu tidak mau beriman, padahal kemudian ditegur oleh Allah Subhanahu wa taala, ditunjukkan bahwa dia sudah diberi kenikmatan oleh Allah yang banyak, yaitu diciptakan dan dia tidak ada artinya, dia sangat hina. Dia diciptakan dari nutfah, dari mani, dan diberi nikmat oleh Allah dengan ditentukan keadaannya, kemudian jalan keluarnya pun dimudahkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Kemudian Allah mematikannya, kemudian Allah menguburkannya, masih dimatikan, diberi kehormatan, yaitu dikuburkan oleh Allah Subhanahu wa taala, tidak sebagaimana hewan-hewan yang lain dibiarkan gitu aja. Kemudian mengingatkan kenikmatan dan sekaligus kebesaran Allah, falyanzuril insanu ila ta'ami anna sababnal ma'a sabba thumma syaqqaqnal arda syaqqa. Lihatlah wahai kepada makanannya, bagaimana Allah Subhanahu wa taala menumbuhkan itu semuanya, dan kemudian setelah kenikmatan, setelah kehidupan penciptaannya, kemudian hidupnya di dunia diberi nikmat seperti itu, dan kemudian Allah Subhanahu wa taala menceritakan tentang kiamat, yaitu yauma yafirru idza ja'atis shakhah, ketika hari peniupan trompet yang kedua, ketika hari-hari orang pada sibuk sendiri-sendiri, tidak mengurusi keluarganya, saudaranya, ibunya, bapaknya, istrinya, bahkan anak-anaknya. Kemudian pada saat itu, sebagaimana ayat-ayat yang makkiyah yang lain, ayat-ayat yang turun di Mekah ini tentang akhirat, tentang akidah bahwa setelah kematian ini akan dibangkitkan, dan akan ada 2 jalan, ada 2 tempat, ada 2 kelompok, yaitu wujuhu yauma idzin musfirah, wajah-wajah yang bersinar, yang tertawa, yang senang, dan wajah-wajah yang murung, yang menghitam di akhirat nanti. Ini adalah kandungan secara global dari surat Abasa wa Tawalla. Bismillahirrahmanirrahim. Abasa wa Tawalla. Abasa kirang reno penggaliye sapa Muhammad, wa tawalla lan mingu iya Muhammad, yakni sapa Muhammad, siapa Muhammad, anja'ahu krono arah tekoning iya Muhammad, teko ing Muhammad sapa al-a'ma, sapa wong sing wuta. Ini makna beliau. Kalau maknane wong sareng enggak seperti ini. Abasa wa tawalla an ja'ahu krana wis tekahu ing Muhammad sapa al-a'ma, sapa wong sing wuta. Niki beliau mengatakan abasa niki napa hatinya enggak senang, kurang senang, dan beliau berpaling, gak menghadap kepada orang yang datang tersebut, karena ada seorang buta yang datang kepadanya. Tapi kalau kita melihat di tafsir abasa, memang abasa itu maknanya wajahnya bermuram, wajahnya tidak menunjukkan tidak suka, wajahnya mencurang, ini namanya abasa. Mungkin beliau memberi makna murad, yakni hatinya gak senang, kemudian terlihatkan oleh wajahnya bermuram, tidak gak senang.
Wa ma yudrika, wa ma utawi apa iku yudrika, iku merohaken iya ma, yani apa ma ka ing sira la'allahu menawa iya wong wuta mau, iya sapa wong wuta mau iku ya zakka, iku bagus sapa alama au ya zakkaru utawa nerima pitutur sapa iya, yani sapa iya, yani sapa wong kang wuta fatanfa'ahu mongko manfaati ing iya wong kang wuta apa azzikra, apa pitutur. Kamu nggak tahu, mungkin saja dia ya zakka bagus, jadi bagus, iku bagus. Ini beliau memaknani. Tapi ya tazakka kalau kita makni kepada aslinya makna ya tazakka ini zakiyun, bersih. Ya tazakka ini membersihkan diri. Ya tatahharu, bermakna ya tatahharu. Kamu nggak tahu, mungkin saja dia yang bisa membersihkan diri dari dosa-dosanya. Dia bisa membersihkan diri dari dari perbuatan-perbuatan yang nggak baik. Yani pada intinya menjadi bagus. Mungkin dari sini kemudian beliau menani bagus. Tapi misalnya tazakka yani berarti ini. Mungkin kamu nggak tahu, mungkin saja orang ama ini yang datang kepadamu dialah yang justru akan menjadi bagus, akan membersihkan diri dari dosa-dosa, akan membersihkan diri dari amal-amal yang tidak sesuai dengan syariat. Au yadzakkaru, atau mungkin saja dia menerima mengingat wejanganmu, orang yang bisa menerima wejanganmu, maka kemudian wejangan itu akan bermanfaat kepadanya. Amma man istaghna, amma man anapun ana dene utawi wong. Nah cara saiki maknane wong saiki amma man anapun utawi wong istaghna kang semugih sapa man. Orang yang merasa cukup, enggak butuh. Iku fa anta mongko utawi sira. Mungkin memang ini cara nahwu nih, ya, beliau tidak memperhatikan nahwu. Allah alam. Amma man istaghna, kalau ini mani tadi mutada ya istaghna. Kalau mani man syartiyah iku berarti istaghna tadi khobar, iku istaghna. Nek man utawi wong istaghna berarti mani man mausul, isim mausul berarti cara menurut beliau. Istaghna maka fa antahu latasoba niki adalah napa khobari fa antalahu tasadda. Kalau beliau maknani fa aman ana dene utawi wong istaghna kang semugih sapa wong iku fa anta mongko utawi sira lahu maring ya wong, maring man mau maring ya wong yakni maksudnya man iku tasadda, iku ngadepi sapa sira, majoni kamu menghadapi, memajoni, berdakwah kepadanya. Wa ma 'alaika alla yazakka, wa ma utawi apa iku 'alaika tetep ing atase sira alla yazakka utawi yento ora iman, ora membersihkan diri dengan beriman. Langsung yento ora iman sapa man, sapa wong istaghna, sapa man istaghna. Apa yang menjadi bebanmu ketika dia tidak membersihkan diri dengan beriman, membersihkan diri dari dosa, membersihkan diri dari perbuatan-perbuatan buruk, yakni membersihkan diri dengan apa beriman. Ini beliau mengambil makna dengan makna secara makna murad cara bahasa santri nih. Yani ya zakka yakni beriman, maknanya beriman. Aslinya zakka sama dengan ya tazak. Ya zakka aslinya ya tazakka. Kemudian
ya, salita fa'ala, bersihkan diri, niki kemudian menjadi lafaz yazakka, ya tazakka menjadi yazakka, maknanya sama dengan tadi, yakni membersihkan diri dari dosa dengan beriman. Kemudian makanya beliau Syekh nama Kiai Bisri Mustafa kemudian memberi makna ora iman, langsung ora iman. Kemudian adapun orang yang merasa kaya, merasa cukup ini dengan hartanya, atau merasa tidak butuh terhadap mau'idhahmu. Nah, tadi kan orang tadi datang untuk meminta mau'idhah, untuk meminta wejangan. Ini orang ini tidak butuh. Terus kemudian kamu malah mengurusi dia, kamu malah sibuk mengurusi dia. Padahal apa yang menjadi bebanmu kalau dia tidak beriman? Kalau dia tidak membersihkan diri dengan beriman, tidak ada masalah. Pokoknya kamu sudah nyampaikan, selesai mereka, nggak usah iman ya. Itu antara mereka dengan pada antara dia, hubungan dia dengan Allah Subhanahu Wa Taala. Hanya kewajibanmu hanya kewajibanmu hanya menyampaikan saja. Tidak wajib untuk menjadikan mereka beriman. Ya. Wa amma man ja'aka yas'a wa huwa yakhsha. Wa amma man lan anapun utawi wong ja'akang teko ya man sapa man aiman sapa man ka ing sira yas'a hale mlaku cepet. Niki nek meneh mlaku saja nggih, mlaku sapa man aiman sapa man. Ada orang datang kepadamu yas'a, maknanya yas'a yakni usaha berjalan dengan cepat. Ini maknanya yas'a bahkan lari. Ini maknanya yas'a. Artinya orang yang datang kepadamu yakni cepet-cepetan untuk bergesa-gesa untuk tujuan, karena pengen ketemu kamu, kepengen menjadi baik dengan mau'idhah-mau'idhahmu, dengan ajaran-ajaranmu. Akhirnya yas'a, memandang. Jadi maknanya kalau makna seperti ini, makna ja'a dengan yas'a kan sama maknanya. Nah, kalau yas'a ini lebih kepada memberi makna ono usaha tenanan, datangnya memang ono tujuannya yang serius. Wahwa hale utawi man aiman, wahwa hale utawi aiman, yani tegese wong wahwa hale utawi man iku yakhsha, iku wedi sapa man ing Allah dalam hal takut, sedangkan dia takut pada Allah, sedangkan dia takut andai kata kalau dia tidak melaksanakan, belum melakukan perintah-perintah Allah Subhanahu Wa Taala, sehingga datang kepadamu untuk bertanya apa yang harus aku lakukan, apa yang harus aku tinggalkan. Yakhsha, takut pada Allah, untuk bertanya kepada Rasulullah apa yang harus dilakukan. Fa'anta, nek wong kaya ngene iki, fa'anta mongko iku utawi sira, utawi mongko utawi sira, mongko iku utawi sira anhu sangking man iku talaha, iku ketungkul sapa sira, maka kamu tersibukkan dari dia, kamu terlenakan dari dia. Asli maknanya ya tungkul, ya ini asli lahun itu maknanya lena. Maka disebut malahi, tempat permainan itu malahi, karena bikin orang lena. Dalam bahasa Arab disebut malahi karena tempat bermain, tempat melenakan diri, melupakan kepenatan dan seterusnya, maka disebut malahi. Kamu terlenakan. Adapun orang yang datang kepadamu dengan sungguh-sungguh, dan dia takut untuk kalau dia belum melaksanakan perintah Allah, kalau dia masih melakukan hal yang buruk, maka engkau terlenakan dari dia. Kalau orang yang tidak butuh kepadamu, kamu malah sibukkan diri dengan itu. Sedangkan orang yang datang kepadamu benar-benar butuh, serius datang kepadamu dalam keadaan dia
takut seperti ini, malah engkau terlenakan darinya. Makanya Kanjeng Nabi Muhammad SAW dalam riwayat-riwayat setelah ayat turun, ayat ini turun, beliau ketika datang datang Ibnu Ummi Maktum ini, beliau mengatakan fakana Rasulullah SAW ba'da dzalika yukrim. Setelah itu Rasulullah memuliakannya. Setelah kejadian itu Rasulullah memuliakan Ibnu Ummi Maktum ketika beliau melihatnya, qala marhaban biman adabani fihi rabbi. Selamat datang, marhaban, orang yang Allah menegurku karenanya, Tuhanku menegur karenanya. Ini bahkan di dalam riwayat pasti menggelarkan gelaran untuk Ibnu Ummi Maktum karena ini. Inilah kita fahami bahwa ini juga kita fahami bahwa ada namanya hasanatul abrar sayyiatul muqarrabin. Kalau kita yang melakukan, kita dalam keadaan ada orang-orang yang besar-besar kita dakwahi, andai kata ini masuk Islam, maka Islam jadi kuat. Islam akan orang banyak masuk Islam. Ada datang murid kamu, datang kepada kamu, minta tanya sesuatu, menyela-nyela, memutus omongan dakwah itu. Kemudian kita merasa merengut karena aku lagi dakwah kepada orang yang sangat penting gini, kok kamu ganggu. Kita kira-kira dapat pahala apa enggak karena dakwah ini? Pasti kita masih dapat pahala. Tapi ini namanya hasanatul abrar sayyiatul muqarrabin. Seorang yang abrar menurut di sini seharusnya lebih mendahulukan orang yang sudah beriman kepada Allah Subhanahu wa taala daripada orang-orang yang tidak beriman. Akan disebut lagi hasanatul abrar sayyiatul muqarrabin. Contoh lagi ketika Nabi Yunus melarikan diri dari kaumnya, yang ditegur oleh Allah Subhanahu wa taala, bahkan sampai dimakan oleh hut, tegurannya Allah Subhanahu wa taala oleh ikan. Kejadiannya gimana? Beliau sudah dakwah bertahun-tahun, sudah mengingatkan dia, ini kalau kamu gak iman, kalian gak iman, maka Allah akan turunkan azab. Kemudian di akhir benar-benar azab sudah kelihatan mau turun. Dan tidak ada ceritanya kalau azab turun kemudian orang yang ada di situ selamat. Gak akan ada ceritanya. Pasti orang yang segitu kena semuanya. Bahkan nanti ada di akhir zaman akan ada orang ditenggelamkan, dan di situ orang-orang yang mukmin juga ikut tertenggelamkan di situ. Kemudian Sayyidah Aisyah tanya, ya Rasulullah, di situ kan orang macam-macam. Ya, mereka akan ditenggelamkan semuanya, kemudian akan dibangkitkan sesuai apa yang di hatinya. Mungkin nggak ada ceritanya kalau ada azab turun itu kemudian yang di situ selamat, dan belum ada ceritanya ketika azab sudah kelihatan kemudian dicabut oleh Allah Subhanahu wa taala lagi. Nggak ada ceritanya. Nabi siapa saja nggak ada ceritanya ada azab turun kemudian wis kelihatan, maksudnya udah kelihatan mau turun kemudian dicabut oleh Allah, nggak ada ceritanya. Maka apa yang dilakukan Nabi Yunus? Nabi Yunus ya takut sama Allah Subhanahu wa taala, melarikan diri. Nah itu Allah tegur, kenapa kamu belum tak suruh untuk meninggalkan tempat, kenapa meninggalkan tempat dulu? Nah ini kalau kita yang lari termasuk takut kepada Allah Subhanahu wa taala kalau kita. Tapi bagi seorang Rasul harus sesuai dengan mau meninggalkan, ya harus dengan seizin Allah Subhanahu wa taala. Maka ini hasanatul abrar sayyiatul muqarrabin. Makanya ketika kita ada nabi kok ditegur oleh Al-Qur'an, ini Allah Subhanahu wa taala berhak negur mereka. Kita ya gak boleh menjelek-jelekkan. Kita ngambil hikmahnya sesuai dengan kadar kita. Kalau kita berbuat dosa, hati-hati. Nabi aja melakukan kesalahan menurut Allah, kesalahan bukan menurut kita, menurut Allah ya tetap ditegur apalah.
tetap ada tegurannya. Kembali lagi kepada tafsir ini berarti sebagaimana yang saya sebutkan juga bahwa di situ menunjukkan agungnya, sangat bernilainya seorang yang mukmin walaupun dalam keadaan fakir, dalam keadaan buta yang kayak hina kayak gitu, tapi nilainya jauh lebih nggak bisa dibandingkan dengan orang yang kaya apapun, punya kekuatan apapun kalau dia dalam keadaan kafir. Kalla innaha tadhkirah, kalla ojo ngono, ojo jangan melakukan seperti itu. Innaha setuhune surat iku tadhkiratun, iku dadi pitutur. Faman mongko sing sapa wonge syaa karep bagus sapa man dzakarahu mongko riba pitutur dzakaru mongko terima pitutur sapa man hu ing Al-Qur'an, hu ing Al-Qur'an. Ini yang pertama. Ini kalau ngerti nahu isi pertama innaha, yang kedua dzakarahu. Siapa yang menghendaki maka dia bisa mengambil pitutur, mengambil pelajaran, mengambil mauidhah dari Al-Qur'an. Yang pertama innaha, yang kedua dzakarah. Pakai hak, pakai apa jenis ini mudzakkar, yang benar muannats. Yang pertama karena khobarnya muannats. Ketika ono mubtada khabari muannats, maka walaupun kembali kepada mudzakkar iso di muannatsno. Makane innaha tadhkirah. Innaha tadhkirah. Nah, kemudian yang kedua dzakara karena memang Al-Qur'an. Ini juga seperti itu. Nah, bisa juga yang pertama terbayangkan karena pada waktu itu mereka dibayangkan beberapa surah sehingga memahami itu adalah sebuah surah, ayat-ayat, yakni ayat atau surah. Nah, kemudian yang kedua niki sudah terbayangkan Qur'annya sehingga kemudian faman syaa dzakarah fi suhufim faman syaa dzakarah. Niki faman iki jadi man syartiyah, berarti syaa iku ya menjadi mutada, syaa dadi jumlah dadi khobar. Iku mesti ngobrol faman mengko saben iku syaa lamun karep bagus sapa man dzakarahu mongko nrimo pitutur sapa man ing Al-Qur'an fi suhufim mukarramah, fi suhufin ing dalem pira-pira napa niku lempiran, pira-pira lempiran mukarramatin kang dimuliakan, dalam lembaran-lembaran yang dimuliakan, Quran yang di dalam lembaran-lembaran yang dimuliakan. Marfu'atin sifatnya suhuf marfu'atin tur kang den luhuraken ditinggikno, mutahharatin tur kang disucekno, bi aidi safaratin ing dal ana ing tangane pira-pira malaikat safarah, kiramin kang mulya-mulya, bararatin kang tur kang bagus-bagus amale, kang bagus-bagus amale. Jangan seperti itu. Ini adalah Quran, ini ayat-ayat ini adalah pengingat, adalah pitutur, adalah pewajangan. Siapa yang menghendaki maka dia bisa ngambil wejangan dari situ, bisa mengingatnya, menghafalnya, dan kemudian mengamalkannya. Maka yang didahulukan adalah orang yang mau dzakarahu, yang mau menghafalkan, yang mau mengingatnya dan kemudian mengamalkannya. Quran itu fi suhufim mukarramah,
niki iso dadi khobar, iso dadi hal atau contohu fi suhufim mukarramah, diturunkan di lembaran-lembaran yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, yang ditinggikan oleh Allah Subhanahu wa taala, mutahharatan dan dibersihkan. Quran yang dibersihkan ini, Quran itu biaidi safaratin, di tangan-tangan malaikat safarah, malaikat-malaikat pencatat, dan juga safarah ini malaikat-malaikat yang menjadi penghantar. Safir yang penghantar, sebagai orang yang mengantarkan perwakilan ini untuk mengantarkan sesuatu kepada orang-orang yang ada di situ. Disebut nama penghantar, dan malaikat yang menulis, yang malaikat itu mulia-mulia dan barroh, berbakti-bakti melaksanakan perintah Allah dan yang baik-baik amalnya. Kutilal insanu ma akfarah, kutilat dilaknati sapa al insanu menungso. Menungso iku memang terlaknat, ma utawi opo iku akfarah, iku ngufuraken, yakni menjadikan kufur opo ma ya ma hu ing ya menungso, ai menungso ing menungso. Lu'inal insan ma akfarah, alangkah kufurnya mereka. Nah, ini takjub ma akfarahu. Yani walaupun maknanya mana yang kemudian jadi ma, apakah itu ma istifham atau ma nakirah, apa namanya niki, namanya nakirah apa tamah namanya ya. Ini makna niki atau gitu, yang jelas ma akfara ini tuh beri makna takjub, alangkah kufurnya dia. Kirakan apa enggak tahu min ayyi syai'in khalaqa, min ayyi syai'in, saking endi-endine perkara, khalaqa nyiptakaken, nitahaken, khalaqahu nitahaken Allah hu ing ai menungso, hu ing menungso. Dia tidak tahu dari mana Allah menciptakan dia. Min nutfatin, saking gomo, saking mani ya ini maksudnya. Khalaqa nyiptakaken, nitahaken sapa Allah Ta'ala ing ai menungso, ing menungso. Faqaddara mongko nektiraken sapa Allah Ta'ala hu ing menungso. Allah menciptakan dia, faqaddara, kemudian menentukan kayak gini waktu di perutnya. Waktu di perutnya kemudian diciptakan begini. Setelah itu tsummas sabila, mongko tuli-tuli ing dalan, setelah itu jalannya yassara, anggampangaken Allah sapa Allah Ta'ala ing ai menungso, hu ing menungso. Kemudian Allah gampangkan jalannya, sudihina, kemudian diperhatikan sama Allah, diciptakan, dan kemudian penciptaan dengan yang sangat sangat baik, sangat bagus. Kemudian jalannya pun ketika keluar dimudahkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Udahina, dikasih sayangi sama Allah Subhanahu wa taala, gitu kok masih kufur. Apa yang menyebabkan kufur itu? Heran saya kayak ngono-ngono. Kalian harus heran kita. Kan Gusti Allah ya gak akan heran, Gusti Allah penciptaan tahu semuanya. Jadi maksudnya makanya bahasanya di tafsir bukan ta'ajub di sini tapi ta'jib. Ini ta'ajub itu saya heran. Kalau ta'jib membuat orang harusnya ta'ajub. Ajaba yu'ajibu ta'jiban. Makanya di dalam Al-Qur'an, di dalam tafsir disebut bukan ta'ajub tapi ta'jib. Ini beda nih. Kalau ta'ajub itu kayak Allah kok heran, Allah gak heran. Mungkin Allah masih ngerti kabeh. Tidak ada bumi ini di alam ini kecuali semuanya sudah tercatat oleh Allah Subhanahu wa taala kejadiannya kayak apa, maka Allah gak akan heran. Tapi bikin kita yang mestinya ketika nih Allah yang heran, ini ta'jib. Tsummas sabila ya, terus kaya ngono dibukai kenikmatan kaya ngono, lemah kaya ngono, diberi kenikmatan yang seperti itu kok masih kufur. Summa amatahu, tumil mongko nuli mateni sapa Allah Ta'ala ing menungso, hu ing menungso. Fa akbarahu, mongko ngubur sapa Allah Ta'ala
ing ai menungso ing menungso, kemudian dikuburkan. Allah mematikannya kemudian dikuburkan oleh Allah dengan cara beri ilham kepada apa jenis niki yang di awal penguburan adalah Qabil dan Habil, dikirim oleh Allah Subhanahu wa taala burung gagak yang cerdas yang kemudian bisa mengkuburkan temannya ketika saudaranya temannya yang mati. Diberi itu, kemudian mulai dari situ kemudian setiap ada orang meninggal pasti dikuburkan. Fa'akbarah. Ini adalah memuliakan ya Allah kepada manusia. Burung gagak belum tentu semuanya melakukan itu, tapi Allah mengirim itu pada saat itu supaya Qabil itu melihat dan kemudian menirunya. Ini adalah Allah Subhanahu wa taala memuliakan menungso. Fa'akbar. Itu masih kufur. Tsumma idza sya'a tumil keri-keri. Mongko nalikane mutumulhi. Tsumma idza sya'a niki mongko ya ditumuli keri-keri idza sya'a. Nalikane ngersakaken sapa Allah Ta'ala ansyarahu, mongko nangeaken sapa Allah Ta'ala ing menungso. Kemudian ketika Allah menghendaki, maka Allah akan ketika sudah waktunya dikehendaki oleh Allah Subhanahu wa taala, maka Allah akan membangkitkannya. Masa gitu kok gak mau melaksanakan perintah Gusti Allah, akan ditanya, akan benar-benar akan dibangkitkan oleh Allah sesuai dengan waktu yang sudah dikehendaki oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Apa yang menjadikan dia kufur? Kalla lamma yaqdi ma amarah. Kalla temenan haqqan. Lamma yaqdi durung nekani, durung lakoni sapa menungso ora nglakoni ma ing barang amara kang merintahaken sapa Allah ing ma bukan ing man iki, ing insan, ing manungsa, aibihi ma amarahu niki bukan ing man iki, Allah alam, karena ing ini kenapa kok ini amarahu bisujud. Allah Subhanahu wa taala amara iblisa bisujudi li Adam. Allah merintahkan iblis bisujud dengan sujud. Kalau kita kan merintahkan sujud jadi maf'ul, tapi kalau dalam bahasa Arab itu sujud itu bukan maf'ul tapi amara bihi, merintahkan dengannya. Merintahkan sesuatu itu bahasanya amara bihi. Amara bisujud, merintahkan sujud, amara bisujud. Amara bis shalah, merintahkan salat, yang diperintahkan untuk dikai ba. Nah niki hune tidak ada baknya, makanya bukan ma, tapi ini amarahu ing menungso. Ing menungso, ini bukan ing ma ya. Mereka belum melaksanakan apa yang mereka diperintah oleh Allah untuk melakukannya. Benar-benar mereka belum melakukan itu. Niki kalla di dalam bahasa Arab, di dalam Al-Quran, kadang kalla itu maknanya jangan seperti itu. Kalimat turatin, jangan seperti itu. Tapi kadang-kadang juga punya makna hakon, benar-benar. Ini di dalam Al-Quran. Cuman apakah di sini kalla ini maknanya benar-benar atau maknanya jangan seperti itu? Sangat mungkin gini, sangat mungkin seperti itu. Makanya ahli tafsir juga terjadi perbedaan pendapat. Kalau dengan baca tafsir, maka kalla kadang di sini maknanya jangan seperti itu, jangan lu sombong, sudah diciptakan kayak itu, diberi kenikmatan gitu kok masih gak gelem melakukan perintah Gusti Allah. Jangan seperti itu, lamma yang dima amar. Tapi Imam Suyuti sebagaimana yang diikuti oleh Syekh Bisri Mustafa, Kiai Bisri Mustafa, beliau menani kalla yani haqqan, benar-benar dia belum melaksanakan perintah Allah Subhanahu wa taala. Udah kayak gitu masih benar-benar melaksanakan perintah. Falyanzuril insanu ila ta'ami. Mongko ningalono sapa al insanu sapa menungso
ningali ila ta'amihi marang pangane menungso. Lihatlah orang itu, lihatlah orang kepada makanannya, angen-angenen, berfikirlah tentang makanannya. Anna sababnal ma'a sabba, anna saat temene kita iku sababna setuhune ingsun, yani kita ini ingsun iku sababna iku ngesokaken sapa ingsun al ma'a ing banyu sob, ing banyu soban kelawan ngesokaken menan. Kami apa namanya ini kami siramkan kepadanya dengan penyiraman, benar-benar. Summa syaqqaqnal arda syaqqa, summa mongko nuli mecah sapa ingsun, mecah napa jenenge meretakkan sapa kita al arda ing bumi syaqqan kelawan mecah temenan. Kami kemudian pecahkan, kami letakkan sehingga bisa keluar apa namanya ini benihnya. Fa'ambatna mongko nukulaken sapa ingsun fiha ing dalam al-ard, fiha ing dalam bumi, nukulaken habban ing biji-bijian, ing biji, wa inaban lan anggur, wa qadban lan rambanan, wa zaitunan lan zaitun, wa zaitunan lan zaitun, wa nakhlan lan kurma, wit kurma. Nah, istilah zaitunan ya berarti yakni wit zaitun, wa nakhlan lan wit kurma, wa hadaiqa lan pira-pira kebunan, gulban kang rempek, yani gulban yang rindang, rimbun, ngerimbun, apa banyak pohon dan kemudian pohonnya apa sangat rimbun, itu gulban. Wa fakihatan lan woh-wohan lan buah-buahan, fakihah woh-wohan, ini buah-buahan. Wa abban lan rambanan, wa abban lan rambanan. Jadi mataan krono paring enak-enakan lakum marang sira kabeh, wali an'amikum lan marang, masalah ini kanggo mataan sebagai napa pemberi kenikmatan, memberi napa hal yang menyenangkan untuk kalian, wali an'amikum lan marang yani kanggo pira-pira raja kaya ira kabeh. Kemudian Allah Subhanahu wa taala mengingatkan dengan apa kenikmatan yang lain, dan supaya gelem angen-angen. Kadang-kadang Allah Subhanahu wa taala mengingatkan tentang tumbuhnya itu dengan tumbuhnya menungso. Makanya ini ada dua, sebagaimana asal gak ono tumbuhan kemudian dikei air oleh Allah Subhanahu wa taala tumbuh, kalian juga nanti akan dibangkitkan kayak nggak ada apa-apa ketika Allah Subhanahu wa taala menurunkan air kehidupan yang disebut maul haya, air kehidupan yang kemudian mereka langsung menungso ning padha tumbuh kabeh, padha bangkit semuanya. Maka ini diingatkan dengan apa jenis ini yang tanah yang nggak ada apa-apanya kemudian langsung tumbuh, rumput-rumputan, kemudian yang bisa dimakan oleh kita dan yang dimakan untuk apa jenis ini hewan-hewan ternak, itu namanya kayak nggak ada. Ini memang mengingatkan itu kan. Juga mengingatkan di sini tentang kenikmatan oleh Allah Subhanahu wa taala. Kalian pun sudah seperti itu, masih diberi kenikmatan di dunia, dimudahkan oleh Allah Subhanahu wa taala makanan-makanan kalian, ditumbuhkan oleh Allah makanan kalian, disuruh bersyukur juga di situ. Gitu kok masih kufur kepada Allah Subhanahu wa taala. Alangkah besarnya kekufuran mereka, gak mensyukuri sama sekali. Mata'allakum, ini sebagai kenikmatan untuk kalian dan untuk napa jenenge niki an'amikum.
untuk napa hewan-hewan ternak kalian. Fa idza ja'atis sakhah, fa idza ja'at mongko ing dalem nalikane teka apa as-sakhatu, apa pekewuh, apa as-sakhatu, apa pekewuh. Ini maknanya beliau ini sakhah. Yang maksud sakhah di sini adalah tiupan trompet yang kedua. Kalau kita melihat ke komus, memang benar yaumul qiyamah ini adalah hari yang merepotkan, yang bikin bingung, yang bikin semuanya lah, bikin orang panik. Maka benar ini pekewuh, maknanya benar. Tapi kalau kita melihat kepada komus, sakha yasikhu maknanya gemerincing, suara yang keras, ini namanya sakha. Maka kemudian di dalam tafsir-tafsir sebagian as-sakhah sayhatun yaumal qiyamah allati tusimul adhan min hauliha, adalah jeritan pada hari kiamat yang menjadikan memudekkan, mentulikan kuping karena menakutkannya. Ada yang mengatakan hampir-hampir memekakkan telinganya, yang hampir-hampir menulikan, menjadikan tuli napa telinga, niki sakhah. Tapi kalau kita lihat di kamus, sakhah itu adalah niki, ada yang maknani sakhah sakhal hadid sautun inda darbi bi akhar. Sakhal hadid yakni bergerincing besi ketika ditabrakkan, kerincing niku niki. Ini kalau di dalam surat apa? Surat Qaf umpamanya, yauma yasma'una sayhata bil haqq. Ketika mereka mendengar sayhah, sayhah ini teriakan, suara lantang, suara keras, niku sayhah. Dzalika yaumul khuruj, itu adalah hari napa pada keluar. Nah, itu berarti menunjukkan ini memang ada suara. Maka di sini kalau memang sakhah bermakna suara, memang di dalam ayat-ayat yang lain menunjukkan itu ada suara yang keras. Yang di sini disifati dengan sakhah, yakni kayak suaranya kayak gemerincing, kayak teriakan. Ini mirip dengan dibahasakan dengan seperti ini karena memang ada makna-makna yang ada makna yang memang bisa diartikan seperti itu. Jadi keadaannya suaranya adalah bisa dikatakan mirip dengan di sini sakhah, mirip juga sayhah, sehingga kemudian niki. Tapi maknanya bukan ini pakewuh, ini juga sebagaimana kayak makna sebelumnya beliau maknani pakewuh karena makna murad. Karena itu juga bikin orang bingung semuanya. Maka disebut maknanya pakewuh. Kayak tadi ya zakah, kemudian maknanya beriman, terus kemudian makna apa lagi tadi? Ya zakah menjadi maknanya bagus, walaupun aslinya maknanya ya tatahar, kan makna murad oleh beliau. Fa idza ja'atis sakha, itu semuanya mata'allakum mali an'amikum, kayak sampai kapan bisa kamu nikmati para umat manusia itu ketika sampai hari kiamat. Fa idza ja'atis sakha, mongko nalikane teka apa as-sakhatu, apa pakewuh, sudah habis, sudah enggak ada lagi ning mata'allakum mali an'amikum. Terus tinggal tinggal mempertanggungjawabkan perbuatan di dunia. Yauma yafirru, ing dalam dinane melayu sapa almar'u, sapa wong, sapa awak-awakan, sapa wong melayu min akhihi saking sedulur lanangi wong. Pada hari itu orang pada lari dari saudaranya, nggak mau tanggung jawab, udah sibuk dengan sendirinya dengan perbuatan di dunianya. Wa ummihi lan ibune wong, wa abihi lan bapake wong, wa sahibatihi lan bojo wadone wong, wa banihi lan pira-pira anak lanange wong. Mulai dari yang terjauh, dekat tapi terjauh, yaitu saudaranya, dia lari tidak mau ngurusi. Bukan hanya
saudaranya, ibunya pun dia akan lari, tidak mau bertanggung jawab ketika mereka dibangkitkan itu. Nanti kalau ada syafaat setelah mereka sudah memastikan mereka selamat, baru ada syafaat. Syafaat setelah mereka pasti selamatnya. Sebelum dihisab mereka nggak berani syafaat-syafaatan. Bahkan nabi-nabi pun ketika masih belum ada tanda-tanda apa siksa, melihat keagungannya Allah, yaitu ketika di mahsyar pun mereka bilang nafsi, nafsi, sudah aku nggak berani ngurusi kalian, saya punya diriku, hanya Kanjeng Nabi Muhammad SAW yang bisa mau menyelamatkan, melepaskan manusia dari mahsyar, dari tempat dikirim, dikumpulkan di situ yang mereka itu. Apalagi waktu masih dihisab, tidak ada yang berani ngomong, tidak ada yang berani cuma syafaat, tidak ada yang berani. Makanya kita ini yang ngandalna syafaat, tapi syafaat itu ya setelah bertahun-tahun kejadian, maksud bertahun-tahun ya ini di mahsyar itu berjalan lama, sampai berjalan lama, sampai hisab nggak ada yang berani ngomong. Banyak Kanjeng Nabi juga enggak pada waktu hisab, jadi hisab masing-masing. Sampai kapan terima tangan kanan apa tangan kiri baru bisa ngomong, sebelumnya enggak bisa sama sekali. Ada beberapa tempat yang para nabi pun tidak ada yang berani ngomong. Makanya yang ada syafaat, tapi kita juga harus memperbaiki diri sehingga pada saat-saat yang genting seperti itu kita terselamatkan. Mengharapkan syafaat ya, tapi juga harus memperbaiki diri karena kita akan melewati tempat-tempat yang sangat mengerikan, bukan sebelum orang apakah masuk surga atau neraka, bahkan sebelum itu sudah banyak mengerikan. Bagaimana di mahsyar itu sampai panasnya kayak gitu, hanya orang-orang yang benar-benar pilihan saja yang bisa bernaung di naungan, di yup-yupane Gusti Allah Subhanahu wa taala. Yang lain tidak, semuanya susah semuanya. Orang-orang lari dari saudaranya, nggak berani ngurusi, nggak berani dan tidak mau karena dia sibuk sendiri. Wa ummihi wa abih, lebih dekat, yaitu bapak dan ibunya. Kemudian lebih dekat lagi sahibati, istrinya, kan. Wa bani, ini sesuai dengan yang menungso ning donya. Ning donya gimana? Ya saudara, orang paling dekat, setelah itu bapak ibunya, dengan orang paling dekat, lebih dekat lagi, paling dekat apa istri dan anak-anaknya. Nah, walaupun kita tidak boleh seperti itu, bapak ibu harus tidak boleh kalah oleh istri dan anaknya. Bahkan kita diingatkan dengan ini ceritanya 3 orang yang tertutup gua. Salah satunya itu punya ibu yang sudah tua, dia tidak beri minum kecuali setelah ibunya minum dulu, lebih mendahulukan ibunya daripada istri dan anaknya. Dan itulah yang kemudian menjadikan batu itu bisa tergeser. Wa ummihi wa abi wa sahibatihi wa bani likulli imri'in minhum yawma idzin sya'nu yughni. Likulli imri'in iku kaduwe saben-saben wong minhum kang tetep sangking al-madhkur min akhihi wa ummihi wa abihi wa sahibatihi wa bani. Ini minhum sangking akhihi, ummihi wa abihi wa sahibatihi wa bani. Setiap orang dari mereka yauma idzin ing dalem dinane kiamat, dinane sokhoh, jaatis sokhoh, dina kiamat, sya'nun utawi urusan, yugni kang nungkulaken, kang nyibukno, nyukupi, yakni menyibukkan apa sya'an ing kulli mri'in. Mereka semua sibuk dengan urusannya masing-masing. Wujuhi yauma idzin musfirah. Setelah kiamat itu, setelah itu wujuhun utai pira-pira wajah, wujuhun utai pira-pira rai,
yauma idzin ing dalam dina kiamat iku musfiratun iku mencorong, yakni bersinar-sinar. Dhahikatun tur yani maksudnya khabar tsani, musfirah dhahikatun tur iku angguyu, tur iku ngangguyu guyu senang senyum. Dhahika maknanya kadang-kadang yakni ibtisam, karena aktsaru dhahiki atau iki ibtisamah, yakni senyuman. Ada yang senyuman itu juga apa jenenge niki dhahikah, ini berseri-seri wajah apa tersenyum. Mustabsyiratun tur iku bunga, tur bunga. Ini tur dalam bahasa nahwu itu maknanya sifat, ya berarti sifat yang kedua. Kalau khobar ya khobar yang kedua, khobar yang ketiga namanya tur. Ini istilahnya. Jadi ini semuanya yauma idzin wujuhun, wajah ini mutadak, musfiran di khobar awal, dhahikatan khobar tsani, mustabsyirah ini khobar martalu. Wajah-wajah pada situ, ada wajah-wajah di situ yang apa jenis, yang berseri-seri, yang tersenyum-senyum, dan kemudian kelihatan bunga-bunga, yang gembira-gembira. Wa wujuhun utai pira-pira wajah utawa pira-pira rai yauma idzin ing dalam dina kiamat iku alaiha iku ing atase wujuh ghabaratun utawi lebu, debu dan apa jenenge niki angus keluk. Sebagai dari tuhon, mana ini dari lebu ya ini tuhon, ya ini tuhon ya ini keluk, ya ini keluk ini mungkin maknanya hakikatan kena napa keluke napa neraka sehingga kemudian menghitam. Mungkin makna di situ yakni makna napa jenenge niki makna memang wajahnya napa menghitam, susah, orang susahin lah kita wajahnya rada piye ngoten menghitam lah niku. Tarhaquha nungkepi ing wujuh apa qataratun apa peteng, yakni terlengkupi dengan napa kegelapan, tidak cerah. Ulaika utai mungkunu wujuh ghabarah taruha qatarah hum ya ulaika utawi mungkunu ahlu hadhil halah. Niki beli makna nih wong sing duweni keadaan seperti niki, sing wajahe kaya ngono, hum ya ulaik iku al kafaratu iku wong sing padha kufur al fajaratu tur podo lacut, mereka adalah orang-orang yang kufur dan fajarah. Fujur artinya kufur, apa jenis ini mungkin di hatinya, menunjukkan hatinya kufur pada Allah Subhanahu wa taala. Al-fajarah yang melakukan sesuatu yang enggak benar, melakukan suatu maksiat, pembangkangan, niki fajarah. Itu sifat dua, kafarah dan fajarah. Nah, sebagaimana mereka punya sifat dua, wujuhu alaiha ghabarah tarhaquha qatarah, maka kemudian disifati ulaika humul kafaratul fajarah.